Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu pemirsa. Anda kembali menyaksikan program acara Perspektif bersama saya Indah Perbata. Di edisi kali ini kita akan membahas mengenai akselerasi pemberdayaan UMKM melalui penempatan dana pada Bank Sultra. Seperti yang kita ketahui, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini memiliki peranan yang penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Namun sejak beberapa tahun terakhir, tepatnya di saat pandemi COVID-19 masuk di Indonesia, ini membuat kondisi UMKM yang ada di Indonesia ini hampir goyah terkena dampak dari pandemi COVID-19. Namun melihat hal itu, pemerintah tentu tidak tinggal diam. Pemerintah berkomitmen mendukung penguatan ekonomi melalui pendekatan kepada UMKM agar para UMKM ini bisa bertahan, berkembang dan juga bertumbuh di tengah tantangan pandemi dan juga transformasi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dan tak tanggung-tanggung pemerintah mengucurkan dana sebesar 95,87 triliun rupiah melalui klaster dukungan kepada UMKM ini. Lantas seperti apa implementasi akselerasi pemberdayaan UMKM melalui dana PEN dan seperti apa pengawasannya dan seberapa besar juga serapannya yang ada di Sulawesi Tenggara. Kita akan membahas hal ini bersama narasumber saya yang telah hadir. Langsung saja kita sapa. Yang pertama di sini saya perkenalkan kepada Anda pemirsa, ada Ibu Nani Ulina Kartika NST, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Dan di sebelahnya ada Bapak Abdul Latif, Direktur Utama Bank Sultra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak telah hadir di studio TVRI hari ini. Dan pemirsa, kita akan membahas hal ini dan Anda dapat menyimak program ini melalui layanan live streaming kami di Facebook dan juga Instagram TVRI Sulawesi Tenggara. Di situ Anda dapat berpartisipasi mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jika ingin bertanya terkait tema kita hari ini, akselerasi pemberdayaan UMKM, silakan hubungi kami di 0811 40 60 1177. Namun sebelum kita lebih jauh membahas hal ini, kami kembali mengimbau kepada Anda untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan memaksimalkan program vaksinasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Dan baik, kita langsung ke pembahasan Ibu. Saya ke Ibu Nani terlebih dahulu nih Bu. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai implementasi akselerasi pemberdayaan UMKM, bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah Bu mengenai apa itu BPKP, tujuan fungsinya seperti apa? Oke, terima kasih Mbak. Selamat sore para pemirsa TVRI di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin masyarakat banyak bertanya-tanya, apa sih sebenarnya beda BPKP dengan BPK? Itu pertanyaan pertama. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya yang ada di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara, kalau kita berbicara masalah pengawasan, kita mengenal ada pengawasan yang sifatnya eksternal pemerintah, yaitu yang kita menyebutnya dengan BPK, jadi Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. Badan Pemeriksa Keuangan itu merupakan lembaga negara yang sebagai eksternal dari pemerintah, artinya dia melakukan pengawasan di luar pemerintah dan bertanggung jawab kepada DPR. Jadi sebenarnya bertanggung jawab kepada masyarakat melalui DPR yang merupakan wakil dari masyarakat. Sedangkan BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan itu merupakan internal auditornya pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi artinya di situ letak perbedaan antara BPKP dan BPK. Jadi kalau dikatakan apa sebenarnya fungsi dari BPKP sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, di situ disebutkan bahwa BPKP memiliki fungsi ya, yang pertama itu melakukan pengawasan yang sifatnya lintas sektoral atas program dan kegiatan lintas sektoral, kemudian melakukan pengawasan atas permintaan Presiden, kemudian yang ketiga melakukan pengawasan atas permintaan Bendahara Umum Negara yaitu Menteri Keuangan atas dana-dana transfer yang disalurkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian yang juga sangat penting adalah BPKP memiliki fungsi sebagai pembina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah bagi kepada kementerian lembaga,
pemerintah daerah, termasuk di dalamnya korporasi yang dalam hal ini kita mengenal di Sultra, kita mengenal ada PDAM, kita mengenal rumah sakit ya, baik yang sudah BLUD maupun yang belum. Kemudian kita juga mengenal Bank Sultra. Nah, itu salah satu yang merupakan auditi kita. Dan BPKP dalam melakukan pengawasan itu bisa bersifatnya assurance, artinya melakukan pengawasan untuk melihat efektivitas pengendalian yang sudah dibangun oleh pemerintah, bagaimana pemerintah telah memitigasi risiko-risiko ya yang dapat menghambat pencapaian tujuan program strategisnya. Kemudian yang kedua, kita melakukan kegiatan yang sifatnya consulting. Jadi kita melakukan pendampingan, pembinaan, sosialisasi bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bagaimana membangun manajemen risiko, sehingga risiko-risiko yang baik yang sifatnya strategis maupun yang sifatnya operasional itu bisa dikendalikan, dimitigasi, sehingga jika risiko itu terjadi kita bisa meminimalisir dampak dan probabilitas dari keterjadian risiko tersebut. Jadi kalau BPKP itu di perwakilan ada 34 ya di seluruh provinsi, ada perwakilan BPKP dan salah satunya di Sulawesi Tenggara. Nah, kita sudah ada di sini sejak tahun 1988. Jadi kalau dilihat dari fungsi utama kami sebenarnya mengawal program-programnya Pak Presiden yang ada di daerah ya, yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, bagaimana ketika pemerintah pusat sudah melakukan pengendalian, memitigasi risiko dengan membangun kebijakan-kebijakan, salah satunya kebijakan stimulus ekonomi tadi yang kita akan bahas. Nah, itu kita mau melihat bagaimana efektivitasnya gitu ya dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dari program tersebut. Mungkin itu Mbak sekilas tentang BPKP dan perbedaan tugas dan fungsi dari BPKP sendiri. Nah, pada tahun 2022 ini apa saja menjadi fokus utama dari pengawasan BPKP Sultra sendiri? Oke. Jadi BPKP sejak tahun 2021 dan dilanjutkan di 2022 kita sebenarnya memiliki dua fokus. Yang pertama yang kita sebut dengan agenda pengawasan prioritas daerah ya. Di tahun lalu kita melakukan pengawasan terhadap program ketahanan pangan, kemudian kita juga melakukan pengawasan atas program pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara, karena kalau kita lihat Sulawesi Tenggara itu potensinya di pangan oke, kemudian di pariwisata juga oke gitu ya. Dan di tahun 2022 kita melakukan pengawasan lagi yang prioritas pemerintah daerah itu ya terkait dengan sektor perizinan pertambangan. Kemudian yang kedua juga kita akan melakukan pengawasan terkait dengan perikanan. Karena di Sultra juga kita punya potensi perikanan yang luar biasa gitu ya. Kaya kita Bu. Kaya sekali. Jadi kemudian yang kedua, agenda kedua itu agenda pengawasan prioritas BPKP itu terkait dengan program-program pusat yang ada di daerah. Jadi beberapa program yang kita lakukan pengawasan di tahun ini salah satunya terkait dengan ketahanan pangan gitu ya, kemudian pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrim ya, kemudian penguatan infrastruktur dan konektivitas, penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, kemudian reformasi pembangunan SDM, dan kita membaginya menjadi sektor, tema dan topik ya. Jadi kalau dari sektor-sektor tersebut salah satunya pemulihan ekonomi di situ dibagi menjadi tema, dan temanya adalah salah satunya stimulus dan dukungan terhadap korporasi. Nah, ini yang akan kita bahas. Dan kebetulan memang terkait dengan topik penempatan dana ini kami akan telah melakukan review untuk melihat efektivitas dari program penempatan dana itu terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama kemampuan atau UMKM untuk bertahan di tengah pandemi COVID. Nah, yang menjadi auditi kita tentu saja Bank Sultra, karena memang Bank Sultra yang diberikan amanah oleh pemerintah sebagai penyalur untuk program penempatan dana kepada baik UMKM maupun kepada non UMKM gitu. Nah, itu kita mau melihat sejauh mana efektivitasnya melalui
proses review atas penyaluran dana tahun 2020 sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Karena memang kita kan pendekatannya kalau audit kita punya metodologi, kita akan melakukan sampling dan untuk meyakinkan efektivitasnya kita akan memilih sampling di daerah mana yang kita sampling dan penerima dana penyaluran itu siapa. Nanti kita akan melihat sejauh mana efektivitas dari program penempatan dana bagi para penerima penyaluran yang dilakukan oleh Bank Sultra. Baik, luar biasa sekali. Saya ke Pak Abdul Latif nih Pak, Bank Sultra mempunyai juga andil yang besar dalam penerimaan dan juga penggunaan penempatan dana program PEN ini. Sejauh ini Bank Sultra sendiri menerima berapa besar anggaran dari PEN itu sendiri dari pemerintah pusat dan seberapa besar serapannya juga realisasinya Pak? Baik, terima kasih Mbak Indah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa TVRI di seluruh Sulawesi Tenggara. Jadi begini Mbak Indah, Bank Sultra itu sebetulnya pada saat terbitnya PMK 104 tentang yang penempatan uang negara ke bank-bank umum, ketika itu Bank Sultra mengajukan 1 triliun. 1 triliun. Namun pada akhirnya disetujui oleh Kementerian Keuangan adalah sebesar 200 miliar. 200 miliar. Di PMK 104 itu mengatur bahwa bank wajib menyalurkan kredit sebesar 200% dari nilai penempatan uang negara dalam rangka PEN di bank umum. Ketika itu karena kita di approve-nya itu adalah 200 miliar, maka sebetulnya kewajiban Bank Sultra ketika itu harus menyalurkan kredit sebesar 400 miliar. Itu dengan catatan bunga harus turun dari counter rate. Sehingga Bank Sultra menurunkan suku bunga kredit dari counter rate sebesar 1% dalam rangka penyaluran kredit yang sumber dananya dari penempatan uang negara dari Kementerian Keuangan dalam rangka PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan alhamdulillah Bank Sultra itu menyalurkan lebih dari 200%, yaitu sebesar 446 miliar kalau tidak salah. Sebesar 446 miliar, yaitu sebesar 200% lebih dari target yang ditetapkan. Nah, dengan suku bunga lebih kecil dari kantoran. Dan itu juga waktunya kita bisa salurkan di bawah target. Target kita ketika itu mulai dari akhir Desember 2020 kita tetap rencanakan 6 bulan, namun realisasinya 4 bulan sudah tersalur semua. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa juga untuk Bank Sultra ya Pak ya. Alhamdulillah demikian. Dengan adanya penyaluran PEN ini, Bapak melihat antusias masyarakat di Sultra sendiri dengan adanya memanfaatkan program ini seperti apa Pak? Antusias masyarakat begitu tinggi memanfaatkan pinjaman yang sumber dana PEN ini sebetulnya. Dan kebetulan kita Bank Sultra ini captive market kita kan sebetulnya adalah ASN. Iya, betul. Nah, dalam penyalurannya itu memang lebih banyak ke sektor konsumtif. Kenapa? Di samping sektor produktif, di PMK 104, Menteri Keuangan juga waktu itu mendorong kita untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Bank Sultra ketika itu di samping menyalurkan kredit ke sektor produktif, juga mendorong penyaluran kredit ke sektor konsumtif. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Gitu. Baik. Nah, sejauh mana sosialisasi dana PEN ini ke masyarakat melalui kredit yang BPD Sultra lakukan, Pak? Oke. Sosialisasinya kita di semua 17 kota kabupaten Sultra, kita punya kantor cabang, dari kantor cabang pembantu. Kami instruksikan ke seluruh cabang unit kerja kami untuk memasifkan informasi ini. Dan alhamdulillah faktanya memang target kita 6 bulan, tersalur 4 bulan habis. Wow, luar biasa. Baik. Cukup membanggakan mendengarnya ya Bu. Nah saya ke Ibu Kaper lagi nih Bu, terkait pengawasan penempatan dana PEN ini di Bank Sultra seperti apa? Apa dasar dan tujuannya Bu? Kita melihat ini anggarannya juga besar nih, seperti apa pengawasannya Bu?
Jadi karena kami memang lembaga pengawasan dan kita memiliki standar dalam pelaksanaan pengawasan, salah satunya kita memang harus membangun metodologi pengawasan. Dan salah satu metodologi pengawasan yang kita bangun adalah kita akan melihat apa yang menjadi dasar pijakan kita melakukan pengawasan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dirut, yang pertama itu kita akan melihat Permenkyu ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 104 tahun 2020 tentang penempatan dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini merupakan dasar bagi kami dalam melakukan pengawasan. Tadi disampaikan bahwa tujuan review yang kami lakukan, karena kami pendekatannya review, dan review itu berarti sifatnya assurance. Jadi kami mau memastikan sebenarnya bahwa Bank Sultra itu sudah menerima ya, sudah menerima penempatan dana dan telah menggunakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 104. Jadi ada beberapa hal yang memang kami menjadi fokus kami. Yang pertama, kami melihat sebenarnya bagaimana capaian dari rencana bisnis dari Bank Sultra. Jadi karena memang pada saat Bank Sultra mengajukan untuk ikut program penempatan dana, kita harus melihat bahwa apa rencana bisnisnya Bank Sultra dengan penempatan dana itu, bagaimana targetnya dan bagaimana periode dia penyampaiannya kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bagaimana proses penggunaannya gitu ya, proses penerimaan, apakah Bank Sultra sudah menerima gitu kan, setelah mengajukan proposal, dan itu apakah sudah diterima. Nah, itu kita menguji sejauh mana Bank Sultra sudah menerima sesuai dengan komitmen dari Kementerian Keuangan. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat bagaimana penerimaan dan penggunaan penempatan dana tersebut. Jadi kalau di Renbis itu kan Bank Sultra sudah menyampaikan untuk yang usaha kecil berapa, menengah berapa, kemudian yang untuk konsumtif berapa. Nah, itu kita akan lihat konsistensi antara target dengan rencana, karena itu adalah rencana bisnisnya Bank Sultra. Kemudian juga kita akan memastikan remunerasi atau imbal balik dari proses penempatan dana, karena Bank Sultra harus mengembalikan pokok ya Pak ya, pokok beserta dengan remunerasinya, bunganya gitu kan. Nah, itu apakah sudah dikembalikan, karena itu juga yang menjadi constraint dari Kementerian Keuangan. Kemudian yang berikutnya, kita juga mau melihat bagaimana efisiensi dan efektivitas program penempatan dana dalam mendukung kinerja Bank Sultra. Karena kan sebenarnya pemerintah itu melalui pendapatan dana, pemerintah sebenarnya ingin menstimulus Bank Sultra juga untuk menstimulus masyarakat gitu, sehingga ini sama-sama bergerak di tengah pandemi Covid dan ekonomi tetap tumbuh. Kemudian yang berikutnya, kita melihat efektivitas penyaluran dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat pandemi Covid dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Sultra. Jadi kita melihat bagaimana sebelum dikucurkan sama setelah, apakah ekonomi Bank Sultra itu tumbuh ya. Kemarin itu sempat kita sampai di angka minus 2,2% gitu kan. Nah, setelah penempatan dana seperti apa gitu ya. Padahal sebenarnya memang untuk pertumbuhan ekonomi itu tentu saja bukan hanya melalui penempatan dana, banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sultra, tapi salah satunya itu. Kemudian memang kalau hasil pengawasan yang kita akan identifikasi adalah, yang terutama adalah kita mau mengenali atau melihat permasalahan-permasalahan terkait dengan program penempatan dana, sehingga kita akan mengidentifikasi penyebabnya. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa regulasinya ya Pak ya, bisa regulasinya atau permasalahan sinergi antar instansi Bank Sultra dengan pemerintah daerah. Dan setelah kita mengidentifikasi penyebab permasalahan dan penyebabnya, nanti kami akan menyampaikan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini kita akan sampaikan untuk mengatasi penyebab ya, sehingga apa yang menjadi tujuan penyaluran tercapai. Nah, itu rekomendasi kita sampaikan ke auditi kita Bank Sultra, kepada pemerintah daerah, Pak Gubernur, kemudian juga kepada secara nasional. Kami akan melakukan kompilasi itu ya, kompilasi konsolidasi laporan, dan itu disampaikan ke Kementerian Keuangan. Kalau misalnya ada hal-hal yang itu memang membutuhkan revisi dari sisi regulasi gitu. Memang peranannya BPKP sendiri sangat besar juga di sini ya Bu, dalam melakukan pengawasan. Kita juga tersambung melalui Zoom dengan Bapak Laode Saifuddin, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Saifuddin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam Selamat sehat sore, Bu. Bapak. Iya. Iya. Minta maaf ini saya melalui Zoom karena ada kegiatan di Bali. Wah, luar biasa, Kegiatan nggak apa-apa Pak. Iya, Iya. ya, P3DM. Dan rangka. Iya. Ya, baik Pak Syaifuddin, terkait akselerasi pemberdayaan UMKM, banyak juga pertanyaan yang ingin kami tanyakan di sini mengenai tema kita di perspektif edisi kali ini. Saya langsung bertanya ke Pak Syaifuddin, ini permasalahan secara umum terhadap UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara, dari datanya Bapak seperti apa Pak? Apa saja? Baik, ya. Jadi permasalahan secara umum untuk UMKM ini sebetulnya itu ada beberapa hal. Yang pertama faktor kelembagaan, ya, karena rata-rata ya UMKM kita itu belum memiliki nomor induk berusaha seperti itu, dan masih banyak kendala-kendala yang lain tentang pengelolaan kelembagaannya. Kemudian juga yang kedua tentang pembiayaan, ya, biasanya pembiayaan itu terkendala pada modal mereka untuk pengembangan usahanya, ya. Tetapi ya untuk tahun 2021 kemarin ya alhamdulillah untuk baik itu koperasi ya, kemudian bantuan untuk UMKM dan IKM itu alhamdulillah bisa tersalurkan dan membantu para pelaku UMKM dan koperasi, dan juga kita telah berkolaborasi dengan BPD dalam rangka penyaluran bantuan tersebut, baik koperasi kalau saya tidak salah kemarin itu sebesar 10 juta setiap pelaku koperasi, kemudian UMKM sebesar 2 juta, kemudian juga IKM, ya. Lanjut dari itu juga selain masalah pembiayaan juga masalah pemasaran. Nah, ini pemasaran memang merupakan suatu masalah yang sangat klasik, ya, dan juga dirasakan oleh seluruh para UMKM yang ada dimanapun juga, ya. Namun ya dinas koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan ya pelatihan ya dalam rangka pengembangan usaha-usaha mereka. Misalnya saja ya dalam pembinaan UMKM itu biasanya juga para pelaku UMKM belum tahu caranya untuk menyuguhkan suguhannya dalam rangka menarik para pencari usaha, ya. Misalnya saja dalam rangka menjual dagangannya itu tidak memperhatikan pertama ya, biasanya para pembeli itu dia memperhatikan pertama bagaimana dia melihat, ya. Dia melihat dulu bagaimana cara dia menyuguhkan, ya kan. Nah, kemudian setelah dia melihat bagaimana dia merasakan. Nah, dia merasakan itu kan dia mencicipi, ya, tapi kadang juga teman-teman UMKM belum sadar ya, tetapi belum mendapat seperti inovasi ya dalam rangka pengembangan usahanya. Kemudian selain itu juga masalah juga yang sangat krusial ya, di UMKM juga itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini SDM para UMKM juga itu kan kadang ya dinas koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara itu telah melaksanakan pelatihan. Ya, contohnya saja beberapa hari kemarin ya dinas koperasi itu melaksanakan pelatihan dalam rangka manajemen koperasi, ya. Kemudian juga pembinaan UMKM. Ya. Kemudian juga kemarin kita melaksanakan pendampingan hukum terhadap pelaku UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, saya kira dari kelima permasalahan itu menjadi PR buat kita semua, ya. Karena ini juga bukan menjadi PR sebetulnya juga ya. PR ini bukan menjadi PR pemerintah, tetapi juga merupakan peran seluruh stakeholder, kemudian juga pelaku bisnis dan
media, ada media seperti Iya. itu. Terima Baik. kasih Bu. Untuk sementara demikian. Iya. Jadi 5 permasalahan tersebut. Wow, luar biasa. Ya, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita, Bapak-bapak. Pak Saifuddin tetap mengikuti kami di Bali ya Pak. Tetap bersama kami pemirsa di program acara Perspektif. Kami akan kembali. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? Dipersembahkan oleh situasi memang sulit. Keadaan juga semakin menghimpit. Kamu saya pecat. Saling menyalahkan hanya membuat situasi semakin pahit. Himbauan prokes yang banyak diabaikan berujung nyawa yang pergi tanpa pamit. Ayo, pedulilah agar kita tidak terjangkit. Bagaimana hati tak menjerit melihat data kematian yang begitu melejit. Berdoalah agar Indonesia terhindar dari segala penyakit. Ayo bangkit bersama melawan penyakit, agar nyawa tak sampai ke langit. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kembali di Perspektif, kita bahas informasi mengenai akselerasi pemberdayaan UMKM melalui penempatan dana di Bank Sultra. Masih bersama Ibu Kapar BPKP Prof. Sultra dan juga Bapak Dirut Bank Sultra di sini. Dan masih ada juga Pak Kadis Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara melalui sambungan Zoom. Saya ke Pak Dirut terlebih dahulu nih Pak.
melalui penguatan ekonomi, Bank Sultra ini juga tadi telah berkoordinasi juga dengan Dinas Koperasi sendiri untuk membantu pelaku usaha melalui penguatan permodalan sendiri. Nah, apa yang menjadi kendala yang ditemukan oleh Bank Sultra dalam penyaluran PEN ini sendiri? Oke. Baik, Baida. Jadi dalam rangka penyaluran kredit yang sumber dananya dari penempatan uang negara dalam rangka PEN ini, sebetulnya ada satu permasalahan yang menjadi kendala bank, yaitu terjadinya mismatch jangka waktu penempatan dana dengan jangka waktu kredit yang kami salurkan. Jadi penempatan dana PEN di bank itu dalam bentuk deposito itu dengan tenor 6 bulan. 6 bulan. Dengan tadi yang disampaikan Bu Kaper bahwa tentu ada imbal jasa. Memang rate-nya cukup murah. 2,84% per tahun. Tetapi jangka waktunya adalah hanya sampai dengan 6 bulan. Ketika di awal, sebetulnya bagi kami bank-bank umum, waktu itu sudah tanya ke Kementerian Keuangan dalam hal ini. Bagaimana dengan jangka waktu penempatan uang negara dalam rangka PEN ini yang hanya 6 bulan, sementara kredit yang kita salurkan ini kan jangka waktunya sangat bervariasi. Betul. Ada yang 1 tahun, ada yang bahkan sampai ada yang 20 tahun untuk sektor konsumtif. Inilah terjadi mismatch antara jangka waktu penempatan dana dengan jangka waktu kredit yang kami salurkan. Apa permasalahannya? Setelah dana PEN ini jatuh tempo dan itu tidak diperpanjang, ketika itu sudah akhirnya ditarik kembali ke kementerian, maka Bank Sultra harus mencari penggantinya. 200 miliar ini. Itulah waktu itu permasalahan kita. Alhamdulillah memang waktu dana itu ditarik, kami semua kantor cabang kami instruksikan untuk segera mencari pengganti dengan menghimpun dari dana masyarakat murni. Ketika itu memang kita dapat. Tetapi permasalahan lagi apa adalah suku bunga kredit yang tadi kami salurkan sesuai dengan sama PMK 104 itu harus turun 1% dari counter rate. Nah, dan itu tidak bisa kita tambah lagi di perjalanan karena akad kredit kita di awal suku bunganya tetap sampai dengan di akhir jangka waktu kredit. Sehingga ada potensial loss di situ. Ada kami kehilangan potensi pendapatan bunga yang seharusnya kalau counter rate itu ada yang 10, ada yang 12 menjadi turun 1%. Sementara dana sumber dananya yang tadinya kami harapkan dari PEN itu sudah ditarik ke kementerian. Nah itu. Tapi ini sudah teratasi kan Pak? Alhamdulillah teratasi. Tapi ya permasalahan adalah potensi pendapatan kita menjadi berkurang. Baik. Ya, saya ke Pak Saifuddin lagi nih Pak. Pak Saifuddin masih tersambung di Zoom. Halo. Ya, halo. Ya, Mas Saifuddin, seperti apa peran Dinas Koperasi dan UMKM sendiri terhadap pengembangan KUMKM di Sulawesi Tenggara, Pak? Ya, baik ya. Sebetulnya terima kasih atas kesempatan ya. Jadi peran Dinas Koperasi yaitu memberikan dorongan kepada pelaku-pelaku UMKM untuk pengembangan usahanya dalam artian bahwasanya untuk peningkatan usahanya. Kemudian juga selain itu peran Dinas Koperasi adalah memberikan pelatihan kepada pelaku-pelaku UMKM dalam rangka pengembangan sumber daya manusia baik koperasi maupun UMKM. Kemudian juga kadang pelaku-pelaku UMKM ya kurang memaknai ya atas edukasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, karena biasanya juga ya pelatihan baik itu pelatihan terhadap pelaku-pelaku UMKM yang sudah mandiri ya, biasanya mereka menganggap bahwasanya pelatihan yang diberikan itu kurang bermanfaat bagi pelaku-pelaku yang ada. Namun kita tetap memberikan pembinaan ya
dorongan kepada pelaku-pelaku UMKM supaya dapat mengembangkan usahanya dan bisa bersaing dengan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Seperti itu, Mbak. Iya Pak, selaku leading sektor dari para pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara, Bapak melihat peran PEN ini seberapa besar dalam membangkitkan semangat para pelaku usaha di tengah pandemi COVID-19? Oke, ya, jadi tahun 2021 kemarin ya, Dinas Koperasi dan UMKM itu memberikan bantuan modal ya lewat non tunai ya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ini ya, berupa bantuan yang langsung ya, bantuan non tunai yang langsung dikirim lewat rekening para pelaku UMKM. Selain UMKM juga pelaku pegiat koperasi ya yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan tahun 2021 ya alhamdulillah pelaku koperasi yang diberikan sebanyak 10 juta per lembaga koperasi tersebut ya, tersebar di 141 koperasi. Ya, jadi sekitar 1.410 ya. Dan juga ya ini merupakan kerjasama dengan Bank BPD ya, Bank Sultra. Kemudian juga selain bantuan koperasi ya, juga bantuan UMKM yang tersebar di di beberapa pelaku UMKM, yaitu sebanyak 100 lebih ya, dengan jumlah bantuan itu sebesar 2 juta per pelaku UMKM. Kemudian juga selain UMKM juga diberikan juga bantuan terhadap pelaku IKM ya, industri kecil dan menengah sebesar 2 juta juga ya, yang kebetulan tahun 2021 itu yang mendapat sekitar 333 pelaku IKM tersebut. Baik, berarti artinya serapan dari PEN ini kepada para pelaku UMKM sesuai target dari pemerintah itu sendiri ya Pak ya? Iya, siap. Baik, saya ke... Ya, dan bantuan juga ini mereka disalurkan itu alhamdulillah para pelaku UMKM itu terbantu dengan bantuan tersebut ya. Walaupun kami dinas koperasi sebatas memantau ya, karena anggarannya ini kan dia langsung di kabupaten kota. Provinsi sebatas menerima hasil dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara yang mendapat bantuan tersebut. Baik, kalau kita flashback ya Bu, di tahun 2020-2021, wah UMKM betul-betul terdampak sekali. Namun kalau kita melihat di saat sekarang sudah mulai bangkit, berarti optimalisasi dari PEN itu sendiri sudah terserap kepada UMKM kita dan baik hasilnya. Nah, saya ke Ibu Nani lagi nih, Bu, hasil review yang tadi Ibu sudah bilang ini hasil pengawasannya dan apa hasil evaluasi BPKP terhadap serapan penerimaan dan penggunaan penempatan dana yang ada tadi? Baik, Mbak. Jadi kalau dilihat dari hasil pengawasan yang sudah kami sampaikan, karena kebetulan memang sudah terbit laporannya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya dari sisi penempatan dana dari Kementerian Keuangan ke Bank Sultra itu seluruhnya sudah ditempatkan dan dengan nilai 200 miliar, dan dari 200 miliar itu kan memang harusnya dia 2 kali lipat disalurkan. Nah, Bank Sultra itu tadi sudah disampaikan Pak Dirut sudah mencapai 446 miliar gitu ya. Jadi sudah 2 kali lipat lebih gitu ya. Jadi artinya kalau dari sisi penyaluran, kalau dari hasil pengawasan kita sudah terlaksana itu ya, sudah berjalan baik. Tapi memang kalau kita lihat dari kembali lagi ke rencana bisnis ya. Jadi artinya memang program penempatan dana ini kan memang di peraturan Menteri Keuangan itu memang dibolehkan untuk UMKM dan konsumtif gitu ya. Tapi memang kalau dilihat dari hasil pengawasan kita sebagian besar itu sekitar 80% ya, sekitar 87,76% ini masih tersalurkan untuk yang sifatnya konsumtif atau non UMKM. Dan UMKM sendiri itu baru memperoleh alokasi sebesar 12,24%. Jadi itu dari sisi penyalurannya gitu. Jadi artinya
UMKM ini yang kita harapkan memiliki kontribusi yang lebih besar dari yang konsumtif, ternyata dia memiliki porsi hanya sekitar 12%. Dan sebenarnya dari hasil permasalahan itu kita menggali kenapa penyebabnya gitu ya. Pertama memang kalau kita melihat dari sisi Bank Sultra, ini Bank Sultra ini tentu saja memiliki risiko ya, risiko karena risiko kredit macet ya dari UMKM. Karena kalau kita lihat sendiri UMKM ini ketika dia tidak sehat ya dalam menyelenggarakan bisnisnya, nah itu kan akan berkorelasi dengan pengembalian ke Bank Sultra. Nah inilah menjadi risiko bisnis dari Bank Sultra yang artinya Bank Sultra sendiri kan mengantisipasinya ya, memitigasinya ya ketika yang lebih liquid itu yang mungkin di sektor konsumsi itu ya, yang tadi disampaikan untuk dan itu juga tidak disalahkan juga itu karena di peraturan Menteri Keuangan memang diatur dibolehkan, memang tidak diatur berapa persen harus ke UMKM, berapa persen harus ke sektor konsumsi gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian yang kita lihat penyebab kedua itu memang sinergi ya antara Bank Sultra sendiri dengan Dinas Koperasi UMKM. Karena kalau kita lihat tingkat kesehatan dari UMKM itu kan memang tergantung dari bagaimana efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM gitu ya, yang dia melakukan pembinaan terhadap UMKM dan mungkin Dinas Perindustrian Perdagangan terhadap pelaku IKM gitu ya. Nah sejauh mana mereka dapat melakukan pembinaan sehingga debitur-debitur yang UMKM ini menjadi potensial untuk bisa menerima bantuan dana. Dan kita juga melihat bagaimana database dari UMKM yang ada di Sultra itu kita sebenarnya harusnya Bank Sultra itu bisa memperoleh mana sih UMKM yang sehat, yang liquid, yang bagus usahanya gitu kan, sehingga itu bisa disosialisasikan dan itu menjadi target sasaran dari Bank Sultra. Nah ini yang kita lihat yang menjadi salah satu kendala. Kemudian yang berikutnya yang ketiga sebenarnya ketika UMKM itu berpotensi tidak mampu mengembalikan pinjaman yang mereka terima, sebenarnya pemerintah itu sebenarnya diperkenankan untuk memberikan dukungan dari pemerintah daerah ya dalam bentuk subsidi atas bunga itu ya, untuk mengatasi resiko kerugian bank gitu. Jadi artinya di situ pemerintah itu sebenarnya memiliki ruang untuk bisa membantu UMKM gitu ya, memediasi antara UMKM dengan risiko bank gitu, sehingga melalui subsidi bunga gitu ya. Nah itu seperti itu. Bahkan pemerintah juga memiliki peran untuk melakukan pembinaan, sosialisasi kepada pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM itu dapat sehat dalam menyelenggarakan bisnisnya gitu. Baik. Saya ke Pak Syaifuddin lagi nih Pak Syaifuddin, bagaimana hubungan kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Bank Sultra sendiri yang sudah terjalin? Kalau tadi kita lihat sudah banyak sekali program-program yang berjalan sukses, apakah nanti ke depannya akan ada lagi program yang dilakukan bersama Bank Sultra Pak? Oke ya. Jadi begini Mbak, ya sebetulnya juga kita yang namanya bantuan itu kita selalu mengarahkan kepada Bank Pembangunan Sulawesi Tenggara dalam rangka pengembangan Sulawesi Tenggara itu sendiri. Ya, dan yang belum sempat kita jangkau ini Mbak, ya untuk bantuan yang lewat pusat, yang kebetulan kemarin ada bantuan KUR ya, yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan mohon maaf kepada Pak Direktur BPD karena kebetulan tahun kemarin ya untuk KUR tidak sempat terdeteksi, tapi mudah-mudahan saja untuk tahun ini ya, mudah-mudahan saja kita bisa mendapatkan hubungan yang baik. Amin. Untuk mendapatkan bantuan KUR tersebut. Dan untuk bantuan KUR ini ya kebetulan di Dinas Koperasi dan UMKM itu ada pendampingnya ya, tahun kemarin ada pendampingnya sebanyak 11 orang ya untuk membantu para pelaku-pelaku UMKM dan juga membantu pihak bank dalam rangka memberikan kayak sugesti ya kepada para pihak bank bahwasanya mereka diantar ya untuk mendapatkan bantuan ya
lewat KUR tersebut. Dan alhamdulillah ya, dari target yang diberikan oleh pusat kemarin sebanyak 8 miliar ya dalam bantuan KUR tersebut, yang target realisasinya itu sebesar 2 miliar ya. Dan untuk bantuan KUR tersebut yang kemarin ya kebetulan yang mendapat porsi terbesar itu Bank Mandiri ya. Kenapa Bank Mandiri mendapat porsi besar? Karena ya untuk persyaratan untuk mendapatkan KUR itu mereka tidak berbelit-belit. Kemudian juga sosialisasi ya untuk mendapatkan KUR tersebut kepada pelaku-pelaku UMKM itu tidak disampaikan kepada staf yang ada di bank tersebut. Tetapi lagi-lagi insya Allah seandainya tahun ini kita mendapatkan lagi kucuran KUR kepada pelaku-pelaku UMKM, ya mudah-mudahan saja Bank BPD juga terlibat di dalamnya, karena tahun kemarin itu yang mendapat yang kerjasama dengan Bank BRI, kemudian BNI dan Bank Mandiri ya seperti itu. Baik. Tetapi ya kami akan berusaha ya tahun ini insya Allah apabila ada bantuan KUR lagi ya, kita akan bekerja sama juga dengan BPD ya dalam rangka pengembangan Bank Sulawesi Tenggara tersebut. Sekira demikian Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Laude Syaifuddin, Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara telah bergabung bersama kami melalui via Zoom. Salam sehat selalu Bapak, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Siap. Terima kasih Mbak, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga terlambat tadi mendapat informasi. It's okay untuk, Pak. Assalamualaikum. Untuk Pak. Password dan ID-nya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak. Jaga kesehatan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Pak Abdul Latif nih Pak, melihat suksesnya Bank Sultra tadi mengalokasikan anggaran hingga 2 kali lipat, ini apa yang membuat itu bisa sukses Pak? Apakah karena Bank Sultra memiliki nasabah yang banyak dari segi konsumsi tadi, ataukah ada hal-hal yang lain yang membuatnya sukses? Oke, jadi suksesnya pencairan kredit dalam rangka penyaluran kredit yang sumber dananya PEN tadi, sebetulnya itu juga kami karena ketika itu menjadi perhatian utama kita dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Jadi kami intens melakukan evaluasi monitoring kepada seluruh unit kerja kami untuk segera menyalurkan kredit yang sumber dananya PEN ini kepada seluruh masyarakat, baik itu untuk sektor konsumtif maupun untuk sektor produktif. Memang tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Kapar, bahwa yang kami salurkan masih didominasi oleh sektor produktif. Konsumsi. Sektor konsumtif. Kenapa? Memang tadi seperti saya sampaikan di awal, sesuai captive market kita itu adalah ASN. Namun ada satu permasalahan sebetulnya di sektor produktif, kenapa tidak bisa sebesar dengan sektor konsumtif. Kenapa itu? Yang penyaluran kredit sektor produktif untuk dalam rangka PEN ini, yang sumber dananya tadi penempatan uang negara itu ke bank umum, itu suku bunganya hanya turun 1% dari counter rate, seperti tadi yang saya sampaikan. Iya, betul. Nah, sementara ada program pemerintah yang lain yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, itu ada KUR. KUR itu bunganya disubsidi oleh pemerintah, sehingga yang dibebankan kepada debitur itu hanya 6%. Sementara yang tadi itu bunganya bisa sampai 9 atau 10%. Jadi bersaing dengan KUR. Jadi bersaing dengan KUR memang cukup berat. Nah, kemudian tadi kalau Pak Kadis Koperasi menyampaikan Bank Sultra juga memang kita sebagai salah satu bank penyalur KUR, tetapi kuota kita tidak sebesar tentu Bank Himbara. Betul. Tadi bank yang disebutkan ada Mandiri, BNI, BRI, itu kuotanya memang mereka lebih besar. Kalau Bank Sultra itu kuota kita rata-rata setiap tahun 100 miliar. Tahun 2021 kemarin kita dapat 100 miliar. Itu porsinya untuk KM 90 miliar, untuk kredit super mikro itu 10 miliar. Tahun 2022 ini pun demikian. Memang selama masa pandemi ini, terus terang kami juga bank dalam menyalurkan kredit cukup berhati-hati. Karena kalau tadi yang disampaikan Pak Kadis, kita bekerja sama
dalam rangka penyaluran bantuan kepada baik itu UMKM atau IKM. Itu bedanya bantuan mungkin dibedakan ini. Bantuan dengan kredit. Nah, kalau bantuan itu kan kita menyalurkan. Tidak perlu dikembalikan. Nah, kalau kredit itu karena yang kita pinjamkan kepada masyarakat ini adalah juga dana masyarakat yang kita himpun, maka itu harus dikembalikan. Iya, betul. Nah, tadi Bu Kaper sampaikan, memang kita juga harus menghitung risikonya. Selama masa pandemi, banyak pelaku usaha kita itu mengalami masalah. Termasuk pelaku-pelaku usaha yang sudah existing mendapatkan kredit. Maka ketika itu ada program pemerintah melalui OJK waktu itu ada mengatur tentang bagaimana proses penyelamatan kepada pelaku-pelaku usaha yang mengalami kendala dalam rangka membayar kewajibannya kepada bank. Kita banyak melakukan restrukturisasi kredit. Kita ada keringanan-keringanan, perpanjangan jangka waktu, seperti itu. Dan Bank Sultra melakukan hal itu. Baik. Iya, di sisa waktu kita, sisa 5 menit ini luar biasa pembincangan mengenai akselerasi pemberdayaan UMKM ini. Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa di rumah terkait tema kita, Bu? Ya, jadi sebenarnya pemerintah pusat ya, terutama di tengah pandemi COVID, cukup banyak program-program stimulus yang sudah maupun yang akan ya disalurkan ke pemerintah daerah, terutama kepada pelaku UMKM. Jadi dengan demikian kami sebenarnya berharap ya pemerintah daerah dalam hal ini mungkin OPD yang memang menaungi menjadi pembina dari para pelaku UMKM itu memang harus concern pertama melihat kembali database dari tingkat kemampuan dari masing-masing UMKM. Sehingga ketika kita memiliki database UMKM yang valid gitu ya, dan itu bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk lebih mudah dalam proses penyaluran. Jadi itu yang mungkin kita dorong dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah di hampir seluruh Indonesia itu data pelaku UMKM-nya hampir bisa dikatakan tidak valid, menggambarkan bagaimana likuiditas dari UMKM, sehingga seperti tadi ketika ada program stimulus dalam bentuk penempatan dana, Bank Sultra bisa melihat mana pelaku-pelaku yang itu potensial untuk bisa diberikan pinjaman. Kemudian yang kedua juga kita juga mendorong pemerintah daerah ya untuk melakukan pembinaan secara terus-menerus karena UMKM ini kan apalagi di tengah pandemi COVID ya, permasalahan-permasalahan ekonomi, bahkan perusahaan yang sudah besar pun itu tidak bisa bertahan, apalagi UMKM. Nah itu stimulus-stimulus itu dibutuhkan, tapi dengan strategi yang tepat ya, sesuai dengan penyebab kenapa mereka itu tidak bisa bertahan gitu. Jadi dengan program-program kegiatan-kegiatan yang memang itu diperlukan ya. Jangan sampai kita memiliki program tapi sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM, sehingga walaupun sudah disalurkan, APBN sudah keluar, APBD sudah keluar, tapi tidak bisa membuat UMKM itu bertahan di tengah pandemi COVID. Ya seperti itu. Mungkin satu lagi ya kegiatan sosialisasi terus menerus itu memang harus dilakukan ya, tidak bisa dibiarkan. Baik. Kalau dari Pak Abdul Latif sendiri Pak, singkat saja Pak. Oke. Terima kasih Mbak Indah. Jadi terima kasih pada kesempatan yang baik ini saya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara ingin menyampaikan bahwa Bank Sultra ini adalah bank milik pemerintah daerah. Dan kita terus mensupport, terus berkomitmen untuk bersama-sama membangun Sulawesi Tenggara ini melalui peran kami tentu sebagai bank. Jadi di seluruh kabupaten kota kami sudah memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Silakan masyarakat ke sana kalau yang membutuhkan, pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya, silakan ke Bank Sultra. Kami terbuka dan kami saat ini terus berupaya memperbaiki layanan tentu. SLA-nya kami percepat. Tadi yang disampaikan Pak Kadis katanya
di bank lain begitu mudah. Tapi Bank Sultra juga saya yakin silakan dicoba. Kami terus berbenah, memperbaiki SOP layanan kami, membekali SDM kami, petugas kami. Intinya apa adalah mempermudah layanan kepada masyarakat. Betul, baik, terima kasih Bapak. Semoga pemirsa di rumah bisa mendapatkan informasi dan juga bisa merealisasikan apa yang mereka inginkan dengan penguatan UMKM-nya mereka sendiri. Semoga bisa memanfaatkan kesempatan dengan program-program dan stimulus yang pemerintah sudah berikan. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Nani, Kepala Perwakilan dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Abdul Latif, Dirut Bank Sultra sudah bergabung bersama kami di sini memberikan informasi kepada pemirsa di rumah, dan terima kasih untuk pemirsa di rumah yang telah menyaksikan program acara Perspektif. Sampai jumpa di edisi selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Indah Perbata pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.